Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadlilatur Rahma, salah seorang dosen yang menerima hibah dana penelitian dosen muda dari UNP tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan update dari penelitian saya yang berjudul Kajian Toksisitas Salep Antiinflamasi Herbal berbasis daun kacang miang terhadap histopatologi hati dan ginjal mencit. Saya Fadlilatur Rahma dengan anggota tim Sandi Francisco dan Mentari Larasinda. Adapun latar belakang dan tujuan dari penelitian ini, inflamasi atau peradangan merupakan salah satu respon positif tubuh dalam mengatasi infeksi jaringan. Namun apabila terjadi pada periode yang lama, itu merupakan hal yang cukup mengganggu. Sekarang masyarakat pada umumnya menggunakan golongan obat antiinflamasi non-steroid seperti natrium diklofenak, ibuprofen, dan aspirin. Yang mana golongan obat ini mampu mengatasi inflamasi dengan baik. Namun penggunaannya dalam jangka waktu yang panjang menyebabkan banyak efek samping seperti radang saluran pencernaan, gagal ginjal, bersifat toksik terhadap jantung dan juga hepar. Oleh karena itu, dibutuhkan eksplorasi penggunaan bahan obat alami. Salah satu contohnya yaitu daun kacang miang. Inflamasi yang terjadi pada kulit akan lebih mudah diobati apabila jenis obat yang digunakan itu adalah obat topikal berupa salep. Dan hati dan ginjal mencit merupakan organ yang paling utama akan rusak apabila ada zat toksik yang dikonsumsi oleh tubuh. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini akan dilihat bagaimana pengaruh penggunaan salep daun kacang miang ini terhadap perubahan histopatologi pada organ hati dan organ ginjal mencit. Ini merupakan hasil penelitian yang kami dapatkan. Ini merupakan gambaran histologi hati pada mencit dan gambar bagian kanan itu merupakan histopatologi pada ginjal mencit. Ini merupakan kelompok normal, kelompok yang tidak kita induksi dengan inflamasi, dan seluruh kelompok lainnya kontrol negatif, kontrol positif, dan perlakuan 1-3 itu kita induksi dengan inflamasi, namun perlakuannya berbeda. Pada kontrol negatif itu tidak diberikan obat sama sekali, pada kontrol positif itu diberikan obat komersil yaitu salep ketoconazole. Pada perlakuan 1, 2, dan 3 itu diberikan salep daun kacang miang dengan dosis yang berbeda. Pada perlakuan 1 dosis 200 mg per kilogram berat badan, pada perlakuan 2 dosis 400, dan pada perlakuan 3 itu dosis 600 mg. Pada hasil ini kita dapat mengamati bahwa kondisi hati mencit itu paling rusak pada perlakuan kontrol negatif. Karena dia diinduksi dengan inflamasi namun kita tidak melakukan treatment apapun atau pengobatan apapun. Sehingga pada vena sentralis yang ada di hati kita lihat pada bagian tengah ini itu tidak utuh lagi dan mengalami kerusakan. Tidak seperti pada kondisi normalnya. Kemudian pada kontrol positif yang kita berikan obat komersil itu kita bisa lihat ada perbaikan kondisi hati, perbaikan keutuhan vena sentralis walaupun belum utuh. Kemudian pada perlakuan 1 daun kacang miang dosis 200 mg per kilogram berat badan, ini merupakan perlakuan yang memberikan perbaikan yang cukup signifikan karena kita bisa lihat vena sentralisnya sudah cukup utuh dan sel yang mengalami degenerasi atau nekrosis itu berkurang. Sedangkan pada perlakuan dosis 600 mg per kilogram berat badan, ini merupakan perlakuan yang memberikan efek toksik pada hati karena kita bisa lihat terjadi peningkatan makrofag dan sel yang mengalami degenerasi yang cukup signifikan.
Begitu pula dengan kondisi histologi pada ginjal mencit. Ini merupakan kondisi histologi ginjal yang utuh. Kemudian ini merupakan kondisi yang paling parah karena kita tidak berikan treatment apapun. Kemudian pada kontrol positif itu kita melihat perbaikan kondisi histologi ginjal mencit. Kemudian ini pada kelompok ini pada kelompok daun kacang miang dosis 200, 400, dan 600. Kita bisa lihat bahwa perbaikan itu terjadi pada kondisi 200 mg per kilogram berat badan. Karena bagian makrofagnya itu cukup berkurang. Sedangkan yang memberikan efek toksik yang cukup tinggi itu dosis 600 mg per kilogram berat badan karena kita bisa lihat bahwa terjadi peningkatan jumlah makrofag dan sel yang mengalami degenerasi secara signifikan. Kemudian luaran penelitian sejauh ini kami sudah melakukan presentasi hasil penelitian di salah satu international conference yang diadakan oleh Universitas Brawijaya pada tanggal 20 September 2025 dan ini merupakan bukti sertifikat yang telah kami peroleh. Kemudian untuk draft artikel untuk publikasi di Proceedings Scopus kami sudah menyelesaikan 100% dan pada tahap ini kami sudah mensubmit dan pada proses review. Kemudian rencana untuk tahun berikutnya, kami sudah melakukan toksisitas daun kacang miang pada hati dan ginjal mencit dan pada tahun berikutnya kami berencana untuk menguji cobakannya pada ikan karena ada efek toksik yang dia mungkin tidak muncul pada mencit namun bisa jadi dia muncul pada organisme kelas lain seperti ikan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Padang yang telah memberikan hibah dana penelitian melalui skema penelitian dosen pemula. Kami ucapkan terima kasih. Sekian yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.